Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada siang hari ini. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Kezia Netania serta juru kamera Ricky Rusdiana, Ali Imran serta pilot drone Muhasin Jalal dari depan Istana Negara. Langsung saja kita sapa Kezia, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa para nelayan di depan istana saat ini? Ya, Sakti, saat ini aksi di depan Istana Merdeka, tepatnya di Silang Monas Barat Daya, sudah berlangsung sejak pukul 9 tadi. Sejak pukul 9 ini ada 3.000 lebih massa, yaitu dari Aliansi Nelayan Indonesia yang berjalan dari kawasan Istiqlal masuk di dalam Monas melalui lapangan Monas dan keluar di Silang Monas Barat Daya ini. Dan mereka saat ini sedang melakukan orasi, dan mayoritas dari para nelayan ini berasal dari sejumlah daerah atau dari kota pantai di kawasan Pantura seperti dari Brebes, Tegal, Probolinggo, Indramayu, Cirebon. Bahkan tadi ada beberapa nelayan yang berasal dari Madura, dan yang terjauh adalah dari kawasan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saat ini 3.000 lebih sedang melakukan orasi di depan Istana Merdeka di kawasan Medan Merdeka, dan sembari melakukan orasi ini ada sekitar 12 hingga 15 perwakilan dari nelayan yang rencananya akan diterima di dalam istana oleh perwakilan dari pemerintah. Ini memang belum jelas siapa yang akan menerima, apakah langsung Presiden Joko Widodo atau dari staf kepresidenan atau dari pihak KKP, tetapi memang dari informasi yang kami dapatkan sekitar 15 perwakilan dari nelayan ini sudah masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan perwakilan dari pemerintah. Memang ada 10 tuntutan dari nelayan-nelayan ini, dan salah satu yang mereka paling sering dengung-dengungkan di depan dari Istana Merdeka ini adalah terkait dengan permen dari Susi Pujiastuti nomor 2 tahun 2015, yaitu terkait dengan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik atau yang biasa kita kenal dengan nama cantrang. Dan pelarangan pukat tarik atau cantrang ini, mereka ingin masyarakat atau massa nelayan ini menginginkan agar penggunaan pukat tarik atau cantrang ini tidak dibatasi berdasarkan gross ton dari kapal. Karena selama ini kebijakan yang berlaku dari Susi Pujiastuti adalah bahwa kapal-kapal dengan muatan di bawah 10 gross ton ini dipersilakan untuk menggunakan cantrang, tapi pengganti cantrang yang lebih ramah terhadap lingkungan. Akan tetapi untuk kapal-kapal dengan muatan besar, yaitu di atas 30 gross ton, ini diharapkan atau dilarang menggunakan cantrang, karena berdasarkan survei dari WWF tahun 2015 bahwa penggunaan cantrang sendiri sebenarnya merusak ekosistem lingkungan, karena hampir 40% dari penggunaan cantrang dan hasil tangkapan dari cantrang 40%-nya adalah ikan-ikan kecil dan biota laut. Bahkan nelayan sendiri menganggap bahwa biota laut atau ikan kecil yang tertangkap ini terlalu tidak ada harganya jika dijual ke pasaran, sehingga mereka sendiri akan membuang ikan-ikan kecil ini kembali ke laut. Ini yang menyebabkan biota laut dan ekosistem laut terganggu, karena 40% dari hasil tangkapan menggunakan cantrang ini dikembalikan ke laut dengan kondisi yang sudah mati. Dan untuk saat ini sendiri, berdasarkan informasi terakhir dari Susi Pujiastuti yang telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo sejak dari Mei lalu, memang dari Joko Widodo sendiri telah menginstruksikan agar penggunaan cantrang ini tetap diperbolehkan, khususnya untuk di kawasan Jawa Tengah, dan ditangguhkan hingga akhir tahun 2017 mendatang. Sakti. Ya, Kezia, terkait sistem pengamanan unjuk rasa, berapa banyak personil yang diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini? Ya, Sakti, untuk jumlah personil yang diturunkan sendiri ini sudah berkoordinasi dari Polsek Gambir bekerjasama dengan Polres Jakarta Pusat. Ada sekitar 1.800 personel yang disiagakan. Dan ini posisinya adalah masyarakat berada di dalam di depan lapangan Monas, dan para personel berjaga di bagian luar, juga dibantu dengan tambahan kawat untuk menghalangi massa bergerak lebih maju lagi. Tetapi memang kami informasikan bahwa kondisi dari massa pun dalam situasi yang cukup kondusif, tidak ada perlawanan yang terlalu berarti. Mereka hanya melakukan orasi-orasi saja di depan sini. Selain itu juga tidak ada pengalihan arus lalu lintas di depan Jalan Medan Merdeka Barat maupun Medan Merdeka Selatan, karena memang sudah diatur dari pihak kepolisian sendiri agar massa nelayan ini hanya bergerak dari Istiqlal sampai ke depan Istana Merdeka melalui dalam lapangan Monas, sehingga tidak mengganggu jalannya arus lalu lintas di depan Istana Merdeka maupun di kawasan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Selatan.
Selain itu, kami juga memiliki informasi terkait dengan demo Aliansi Nelayan ini, yakni Aliansi Nelayan Indonesia akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara siang ini. Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, mengatakan ada 10 tuntutan yang ingin disampaikan dan berikut adalah sebagian dari tuntutan mereka. Dan sebelumnya, Sakti dan pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan saat ini banyak ditemukan modus pencurian ikan dengan menggunakan kapal nelayan Indonesia. Sebab hasil tangkapan ikan langsung dibawa ke wilayah negara lain seperti ke Filipina. Namun demikian, pemerintah kini telah mewaspadai dan mengantisipasi berbagai modus pencurian ikan dari perairan Indonesia yang belakangan terjadi. Menurut Susi, pihaknya pasti tidak akan tinggal diam dan akan terus memantau serta mempelajari modus-modus baru yang dikembangkan oleh para perampok ikan itu. Susi juga menegaskan pemerintahan Jokowi JK tidak akan pernah mentolerir pencurian ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Siapapun pelakunya akan ditindak secara tegas. Hal ini disampaikan Susi saat rapat koordinasi nasional Satuan Tugas 115 dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Hotel Sahid, Jakarta kemarin. Baru ya, banyak kapal Indonesia ABK-nya Filipina. Kemarin kita juga baru menyidik yang ada di Ambon. Ternyata ada beberapa orang yang dikenal sapi atau apa yang katanya stateless, padahal mereka bukan stateless. Mereka memang dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mencuri ikan di wilayah Indonesia, dan hasil tangkapannya diangkut ke ISIS untuk ditransit ke Filipina. Dan demikianlah Sakti terkait dengan demo Aliansi Nelayan Indonesia di kawasan Medan Merdeka. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kezia atas laporan Anda. Kezia Netania melaporkan dari depan Istana Merdeka, Jakarta. Ya, dan pemirsa, selanjutnya Pansus RUU. Fajar, benar sekali bahwa penundaan kembali terjadi pada rapat Pansus RUU Pemilu. Hal ini terjadi karena sampai saat ini masih belum ada kesepakatan antar fraksi terkait 5 isu krusial, termasuk diantaranya adalah presidensial threshold dan juga pembagian jumlah kursi di DPR berdasarkan dari suara yang didapatkan oleh setiap partai. Oleh karena itulah kembali lagi diadakan penundaan dan rapat dilanjutkan lagi pada hari Rabu esok. Dan sebelumnya dari pihak DPR maupun juga dari Wakil Ketua DPR Agus Hermanto telah menjanjikan bahwa tanggal 10 Juli nanti setidaknya 4 isu krusial akan selesai dibahas. Namun pada akhirnya dari ke-5 isu krusial tersebut tidak ada satupun yang selesai dibahas, dan bahkan akan ada rapat kembali untuk menentukan sikap antara tiap fraksi. Dan dari informasi yang kami dapat, memang tiap fraksi masih belum merubah sikapnya daripada sikap-sikap mereka sebelumnya terkait bagaimana RUU Pemilu ini nantinya akan disahkan ataupun juga pasal-pasal di dalam RUU Pemilu ini. Dan oleh karena itulah saat ini diadakan lagi waktu ataupun diberikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk membahas kembali dan juga melakukan lobby-lobby sesuai dengan kepentingan mereka, dan akhirnya nanti bisa mengesahkan RUU Pemilu ini yang direncanakan akan disahkan pada tanggal 20 Juli melalui rapat paripurna. Hingga saat ini masih ada keraguan apakah RUU Pemilu ini akan diselesaikan baik melalui jalur voting ataupun juga musyawarah mufakat, meskipun dari pihak pemerintah telah menyatakan bahwa ada keinginan besar agar RUU Pemilu ini disahkan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Namun hingga saat ini tiap fraksi memang masih kembali melakukan lobby-lobby dan juga pertemuan supaya nantinya bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Dan dari pihak Wakil Ketua DPR sendiri yaitu Agus Hermanto menyatakan bahwa dirinya yakin bahwa nantinya RUU Pemilu ini akan selesai
dengan mekanisme musyawarah mufakat. Dan jika nantinya harus diselesaikan melalui mekanisme voting pun akan ada suatu kesepakatan sehingga DPR tetap bersatu dan RUU Pemilu ini bisa disahkan jadi UU Pemilu yang nantinya bisa digunakan pada tahun 2019. Dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari Agus Hermanto terkait permasalahan RUU Pemilu ini. Berikut kutipannya. Ini memang sangat perlu sehingga kita memang sedapat mungkin jangan sampai deadlock. Seandainya ada hal yang harus dibicarakan, kalau masalah kesepakatan fraksi tentunya pasti bisa diambil keputusan karena ada mekanismenya, misalnya dengan asas musyawarah mufakat. Kemudian kalau nggak bisa dengan voting. Sehingga kalau permasalahan yang ada di masing-masing fraksi di dalam intern DPR itu rasanya bisa diselesaikan. Memang yang agak sulit apabila ini berbeda dengan pemerintah. Kalau berbeda dengan pemerintah, ini harus melalui koordinasi-koordinasi. Tadi saya sampaikan dan pernah saya sampaikan, memang yang terbaik koordinasi itu antara pemerintah, bisa saja Pak Jokowi sendiri dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, itu diambil suatu kesepakatan. Dan Sakti Fajar, kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana Pansus RUU Pemilu batal menggelar pengambilan keputusan isu krusial RUU Pemilu. Pansus dan pemerintah sepakat rapat akan kembali digelar pada Kamis mendatang. Rapat panitia kerja dilakukan sejak Senin siang dan dilanjutkan lobi dengan pemerintah. Namun, sekitar pukul 11 malam, Pansus dan pemerintah menyepakati menunda pengambilan keputusan 5 isu krusial RUU Pemilu. Pansus dan pemerintah akan kembali menggelar rapat untuk mengambil keputusan pada Kamis mendatang. Dan rapat fraksi mini untuk menyampaikan pandangan partai pada hari Rabu. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edi memastikan paripurna akan tetap digelar pada tanggal 20 Juli mendatang. Pengambilan keputusan tingkat 1, pengambilan keputusan tingkat 1 yang berisi tentang pandangan mini fraksi, pendapat pemerintah dan penandatanganan naskah RUU tidak jadi kita laksanakan hari ini, kita tunda hari Kamis tanggal 13 pukul 13 ya. Tanggal 13 hari Kamis pukul 13. Kemudian hari Rabu tanggal 12 pukul 10 pagi Pansus akan rapat secara internal. Ya, Pansus akan rapat secara internal tanpa pemerintah atau minus pemerintah dalam rangka untuk menyepakati sikap Pansus. Ya, sikap Pansus apa terhadap 5 isu krusial. Sementara itu, Wakil Pemerintah Mendagri Cahyokumolo mengatakan opsi keputusan 5 isu krusial saat ini sudah mengerucut dan meminta jalan musyawarah untuk mufakat tetap dikedepankan dalam pembahasan. Tidak ditunda ya, karena antara pemerintah dan yang terhormat anggota DPR semua sepakat sejak awal bahwa dari 560 pasal 62 itu minus 5 sudah disepakati dengan musyawarah. Tinggal 5 poin ini yang tadi lobby sampai jam 11 ini sebenarnya sudah mengerucut. Nah, pemerintah hanya ingin pasal yang sudah baik, ya mari kita tingkatkan atau dipertahankan. Nah, akhirnya tadi disepakati oleh Pak Ketua yang mimpin, Rabu ada pandangan sikap fraksi-fraksi. Kan toh nanti akhirnya DPR, pemerintah kan tidak ikut voting di paripurna, seandainya ada voting. Nah, Kamis nanti sudah mengerucut pada pandangan mini fraksi, apa pendapat fraksi-fraksi. Adapun isu krusial saat ini yang digodok terus dalam RUU Pemilu antara lain terkait ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil, dan sistem pemilu. Rezar Aditya, Indarmawan, Berita 1, Jakarta. Dan masih berkaitan dengan RUU Pemilu, Menko Polhukam Wiranto menyebutkan rencana kenaikan bantuan dana parpol merupakan hal yang wajar. Pasalnya, parpol dinilai turut berperan besar dalam menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, dan juga keamanan negara. Selain itu, Wiranto berkeyakinan selama ini parpol juga berperan mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Atas hal tersebutlah, Menko Polhukam berkeyakinan bahwa kenaikan bantuan dana parpol adalah hal yang wajar. Menurut Wiranto, kondisivitas politik juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan parpol.
Dengan kenaikan dana parpol tersebut diharapkan akan meminimalisir peluang partai politik untuk mencari pendanaan lain yang berpotensi melanggar hukum. Sebelumnya pemerintah mengusulkan kenaikan dana partai politik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara. Penambahan anggaran tersebut akan diatur melalui revisi peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan partai politik. Rencananya anggaran akan dimasukkan ke APBN 2018. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan kenaikan dana partai politik dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara. Rencananya anggaran itu akan dimasukkan ke APBN 2018. Berikut ini adalah perkiraan rincian besaran dana yang akan diterima tiap parpol jika usulan kenaikan dana bantuan parpol itu disahkan. Masih yang dapat saya sampaikan mengenai update terkini pembahasan RUU Pemilu. Kita kembali bersama Sakti Fajar di studio Berita 1. Baik, terima